Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvin Junaerzon, NPM 21032010181. Bella, di sini saya sebagai praktikan laboratorium simulasi komputer. Saya dengan partner saya Fit Arasta. Di sini kami akan mempresentasikan tentang analisis simulasi alur produksi roti pada PT XYZ Bakery menggunakan software Flexim. Untuk abstraknya, PT XYZ Bakery adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam industri dengan hasil produksi berupa roti, di mana pada proses produksi mesin-mesin yang ada pada PT XYZ Bakery dapat beroperasi dengan baik. Namun, dalam pelaksanaan produksi terdapat permasalahan yang sering terjadi dikarenakan proses produksi yang belum optimal. Hal ini menyebabkan banyak pesanan yang tidak dapat ditangani dengan baik sehingga tidak dapat memenuhi permintaan konsumen. Sehingga untuk menyelesaikan permasalahan di PT XYZ Bakery perlu mengatur lokasi bottleneck dan mengukur produktivitasnya untuk merencanakan tindakan perbaikan. Untuk membantu memecahkan masalah tersebut dapat menggunakan software Flexim, yaitu salah satu jenis perangkat lunak atau software untuk mengetahui tingkat produktivitas perusahaan berdasarkan persentase delay dan kuantitas produk. Baiklah, untuk pendahuluannya dalam dunia perindustrian, perusahaan ditantang agar lebih baik dalam menjalankan aktivitas produksinya. Karena erat karena eratnya persaingan antar perusahaan. Pada zaman sekarang, banyaknya produk impor yang masuk ke dalam pasar Indonesia, khususnya produk minuman dan makanan. Oleh karena itu, perusahaan harus berpikir kreatif dan inovatif untuk mengimplementasikan bagaimana cara strategi menghasilkan barang atau jasa yang bagus, murah dan mudah dijangkau daripada pesaing. PT GZ merupakan sebuah perusahaan yang memproduksi roti. Produksi adalah proses pengubahan bahan baku menjadi barang jadi atau juga sebagai menambah nilai pada suatu produk atau barang dan jasa agar bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Proses produksi adalah suatu kegiatan untuk menggabungkan berbagai faktor produksi yang ada dalam upaya menciptakan suatu produk, baik itu barang atau jasa, memiliki manfaat bagi konsumen. Simulasi merupakan suatu alat yang hanya digunakan jika ada suatu pemahaman alamiah dari masalah yang akan dipecahkan. Simulasi dibuat untuk membantu pemecahan suatu masalah seperti sistem yang dioperasikan secara alamiah. Simulasi diskrit adalah pemodelan sebuah sistem yang mencakup atas suatu waktu dengan sebuah representasi di mana variabel status berubah secara tiba-tiba pada waktu yang terpisah. Seperti contoh kasus yang terjadi pada fasilitas pelayanan tunggal, yaitu sebuah bank diduga rata-rata waktu tunggu dalam antrian kedatangan nasabah, di mana waktu tunggu dalam antrian dari seorang nasabah merupakan panjang interval waktu dari mulai datangnya nasabah sampai nasabah tersebut selesai dilayani. Flexim adalah perangkat lunak berbasis PC yang berfungsi untuk memodelkan simulasi dan visualisasi proses bisnis. Flexim adalah perangkat lunak yang menampilkan gambar 3D untuk teknologi proses teknik simulasi, teknologi artifisial, dan teknik data handling. Flexim menggunakan prinsip drag and drop sehingga sudah memiliki banyak kelengkapan serta inovatif. Flexim digunakan untuk membuat suatu model di mana skala dan tampilan yang diberikan berupa 3D visual. Dengan tampilan tersebut akan lebih terlihat secara detail dari segi lini produksi atau defisiensi lain dalam sistem dengan lebih mudah. PT XYZ Bakery adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam industri dengan hasil produksi berupa roti, di mana proses produksi mesin-mesin yang ada pada PT XYZ Bakery dapat beroperasi dengan baik. Namun pelaksanaan produksi terdapat permasalahan yang sering terjadi dikarenakan proses produksi yang belum optimal. Hal ini menyebabkan banyak pesanan yang tidak dapat ditangani dengan baik sehingga tidak dapat memenuhi permintaan konsumen. Untuk itu, membantu memecahkan masalah tersebut dengan menggunakan software Flexim. Selanjutnya, metodologi penelitian, Flexim merupakan perangkat lunak berbasis PC yang berfungsi untuk memodelkan simulasi dan visualisasi proses bisnis. Baik, untuk pengambilan data dapatkan dari data sekunder atau bukan wawancara dengan pihak PT XYZ Bakery. Setelah data terkumpul, proses simulasi digunakan menggunakan software Flexim. Yang pertama, data pengumpulan data. Pengumpulan data didapatkan dari data sekunder dari PT XYZ Bakery yang berlokasi di Surabaya yang memproduksi roti. Dalam kegiatan produksi tersebut terdapat beberapa aktivitas kegiatan produksi dan waktu yang diperlukan untuk aktivitas produksi. Data yang dibutuhkan yaitu yang pertama ada data layout lantai kerja, yang kedua ada data kegiatan pada stasiun kerja, yang ketiga ada data material handling, yang keempat ada data waktu pengamatan.
Lalu diperoleh data waktu pengamatan dari proses produksi roti di PT XYZ Bakery adalah sebagai berikut. Pada tabel 2.1 data pengamatannya untuk mesin pencampur bahan ini ada 15 data, mesin penggoreng ada 15 data dan inspeksinya ada 15 data. Ini dalam satuan detik. Jadi tahap pengolahan data berikut adalah tahap-tahap penelitian berupa flowchart yang dilakukan dalam pengolahan data, yaitu dari mulai ke studi pustaka, lalu ke studi lapangan, lanjut ke perumusan masalah, penetapan batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Ini untuk pengumpulan data, pengolahan data, lalu ke verifikasi, lalu valid atau tidaknya, dan hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, dan selesai. Untuk mulai yaitu tahap awal dalam melakukan penelitian, lanjut ke studi pustaka. Di sini mencari referensi dari buku, jurnal maupun penelitian sebelumnya. Selanjutnya pada studi lapangan diperlukan karena ada tahap dimaksudkan untuk mengetahui kondisinya atau objek yang akan diteliti. Pada perumusan masalah, yaitu mencari masalah dari PT XYZ. Selanjutnya penetapan batasan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Lalu ke pengumpulan data, pengolahan data, verifikasi, validasi, dan hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, dan selesai. Baiklah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya bagian hasil dan pembahasan. Selanjutnya kita lanjut ke pembuatan software. Pertama, kita membuat layout. Sini kita tambahkan source, QA, processor. Selanjutnya kita tambahkan stack conveyor, juga curved conveyor. Setelah itu kita tambahkan source lagi di sebelah sini. Setelah itu kita tambahkan combiner dan kita tambahkan QA lagi. Lalu itu kita tambahkan ASRS vehicle dan rak. Kalau sudah, di sini kita tambahkan dispatcher, operator, executor, dan transporter. Kalau layoutnya sudah jadi, setelah itu kita akan menyambungkan dengan menggunakan rantai A seperti ini, sambungkan. Dan juga kita sambungkan dengan menggunakan rantai S. Ini. Selanjutnya kita setting pada source yang sumber produk. Untuk arrival style-nya inter-arrival time, flow itemnya class, inter-arrival time exponential get stream current. Untuk flow-nya put by cache dan triggernya kita set item by percent tag. Untuk tipe satunya kita buat 60, tipe 2-nya kita buat 40. Lalu kita setting supaya tipe 1 dan tipe 2 terdapat perbedaan. Kita buat tipe 1 dengan warna pink dan tipe 2 kita buat dengan warna biru. Sebelum itu kita atur yang port by cache. Untuk case 1 kita atur ke port 1 dan case 2 kita atur ke port 2. Lalu apply dan oke.
Untuk selanjutnya kita akan men-setting QA box roti. Kita tambahkan untuk maksimum kontennya 600. Lalu kita klik flow dan centang yang use transport. Lalu kita apply dan oke. Selanjutnya ini juga sama untuk queue box barang tambahan, tapi kita tambahkan untuk maksimum kontennya 400. Lalu kita centang use transport, apply, oke. Selanjutnya kita akan men-setting prosesor-prosesor yang terdapat pada layout ini. Yang pertama mesin pencampuran, kita setup time-nya kita kasih 0, maksimum kontennya 1. Lalu untuk proses time-nya kita masukkan hasil yang telah didapat dari data yang telah kita masukkan di Xperfit. Lalu apply, oke. Sama untuk mesin-mesin yang lain. Setup time 0, sum konten 1, proses time-nya kita copy dari hasil yang kita dapat di Xperfit. Apply, oke. Inspeksi juga sama. Selanjutnya kita akan setting conveyor. Pertama-tama kita perhatikan terlebih dahulu arah dari conveyor yang telah kita buat. Sudah benar mengarah ke combiner. Lalu kalau sudah kita tambahkan decision point. Kita taruh di sini. Lalu kita klik decision point-nya. Begininya kita on continue, send item by cache. Lalu untuk yang pertama cache default, kita pasang destination-nya ke find dp2. Untuk cache satunya kita pasang ke find dp2. Dan untuk cache 2-nya kita pasang ke find dp3. dp2, find dp2 yang ini, find dp3 yang ini. Lalu apply, oke. Selanjutnya kita akan setting sumber palet. Untuk source-nya kita pilih yang inter arrival time dan flow item class-nya kita pilih yang palet. Lalu kalau sudah apply dan oke. Selanjutnya kita akan setting combiner. Untuk pertama kita klik mesin packaging 1. Sini ada proses time. Untuk setup time-nya kita kasih 0, proses time-nya 60. Lalu centang untuk use operators for process dengan number of operatornya 1. Kalau sudah kita apply, lalu kita klik combiner. Untuk combine-nya kita pilih yang pack. Dan untuk target quantity-nya kita kasih 4. Lalu kita apply dan oke. Sama untuk mesin packaging 2. Proses time, setup time-nya 0, proses time-nya 60. Lalu kita centang yang use operators for process dengan number of operatornya 1. Lalu kita apply. Lalu ke combiner. Untuk combine-nya kita beli yang pack dan target quantity-nya kita kasih 4. Lalu kita apply dan oke.
Selanjutnya kita akan setting queue untuk gudang sementara satu. Untuk gudang sementara satu, kita kasih maksimum kontennya 600, lalu apply. Setelah itu kita ke menu flow, kita centang yang use transport, karena kita menggunakan transport. Setelah itu kita apply, oke. Sama seperti gudang sementara 2. Untuk gudang sementara 2, maksimum kontennya 400. Nah, kita apply. Lalu flow-nya juga sama, kita centang yang use transport, apply, dan oke. Selanjutnya kita akan men-setting rak. Untuk rak, kita pilih yang place in bay ini, kita pilih first available bay. Lalu untuk place in levelnya, kita pilih yang first available level. Untuk maksimum kontennya, kita kasih 600, kita apply. Selanjutnya ke menu size table. Di menu size table ini kita tambahkan number of bay-nya sampai hingga 50. Kalau sudah kita tambahkan sampai 50, kita apply. Oke. Sama untuk rak 2, place in bay-nya kita pilih yang first available bay, place in level-nya kita pilih yang first available level. Tapi untuk rak 2 ini maksimum kontennya kita pas ke 400. Selanjutnya ke menu size table, sama number of bay-nya kita tambahkan hingga 50 agar barang yang disimpan tidak akan tertumpuk. So, kita apply, oke. Selanjutnya kita akan setting untuk dispatcher. Untuk dispatcher kita pilih yang pastinya pass to the object close to the destination. Lalu queue strateginya kita pilih yang sort by task sequence priority. Lalu kita apply dan oke. Selanjutnya kita akan setting untuk istirahat. Kita klik untuk prosesor, kita klik menu breakdown, lalu kita add untuk timetable. Kalau sudah, kita klik yang pixel source. Kalau sudah, kita ke table, kita atur dari jam 12 sampai jam 1. Lalu kita apply, lalu kita oke. Setelah kita men-setting waktu istirahat, jadi nanti pada saat jam 12 akan terdapat waktu istirahat dan mesin tidak bekerja. Selanjutnya kita akan merunning dari program yang telah kita buat. Itu sebelumnya kita atur waktunya menjadi date and time agar kelihatan dari jam berapa mulai dan selesai jam berapa. Lalu kita running. Sengaja kita cepatkan waktunya. Jadi ya, kalau sudah, kita klik dashboard untuk mengetahui hasil.
Lalu diperoleh output average WIP 2 seperti ini dan state bar seperti ini. Mungkin mungkin cukup sekian penjelasan program software. Selanjutnya untuk hasil dari pembahasan, untuk modelnya stasiun kerja pembuatan roti seperti ini. Analisa gambar di atas menunjukkan layout dari stasiun kerja produk roti di PT XYZ Bakery. Terdapat beberapa kegiatan dilakukan pada stasiun kerja ini, yaitu proses penyemprotan bahan roti, proses penggorengan, dan proses inspeksi serta pengemasan. Yang kedua, ada verifikasi dan validasi. Verifikasi merupakan proses pembuatan kebenaran, akurasi, atau validitas tertentu sesuatu. Validasi adalah kegiatan untuk mengukur sejauh mana perbedaan skor yang mencerminkan perbedaan sebenarnya antara individu, kelompok, atau situasi menyangkut karakteristik yang diukur, atau mengukur sejauh mana kesalahan sebenarnya pada individu, kelompok yang sama dari satu situasi ke situasi yang lain. Dalam penelitian ini didapatkan nilai distribusi dari aktivitas produksi roti pada PT XYZ Bakery. Verifikasi model yang telah dibuat kemudian diverifikasi apabila terjadi error tidak. Ya, model yang terjadi error yang muncul pada sistem konsol, maka logika dari simulasi yang dibuat belum sepenuhnya benar. Model yang mengalami error harus mengulang pembuatan model awal simulasi. Hasil running dari model yang telah dibuat terhadap kondisi stasiun kerja backend tersebut tidak menunjukkan error pada sistem konsol, sehingga model telah memenuhi tahap verifikasi. Validasi dilakukan secara statistik dengan menggunakan Exprofit. Validitas menyatakan bahwa hasil pengolahan data itu benar atau belum memenuhi persyaratan. Jika hasil yang dihasilkan valid, maka akan lanjut ke tahap selanjutnya. Tujuannya adalah untuk membuat data yang konsisten, akurat, dan lengkap sehingga mencegah kehilangan dan kesalahan data selama beraktivitas. Atau dengan kata lain, diperlukan validasi, kejelasan, dan detail data untuk mengurangi segala cacat, korek, atau penelitian. Selanjutnya ada Automate Fitting Result Expert Analisa. Gambar di atas merupakan hasil general distribution yang menunjukkan tiga model distribusi dengan relatif skor paling tinggi, yaitu beta sebesar 90,32, Johnson SB sebesar 83,06, dan gamma sebesar 81,45. Hasil evaluasi menunjukkan indikator good atau baik sehingga distribusi dapat dikatakan valid dan simulasi dapat dilanjutkan. Pada tahap selanjutnya, distribusi beta dipilih untuk mempresentasikan simulasi karena memiliki relatif skor yang paling tinggi. Untuk output simulasinya, work in process average WIP2. Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui jumlah pekerjaan yang sedang berlangsung atau banyak produk yang masih diproses pada sumber bahan, sumber palet gudang sementara 1 sebanyak 0,10, pada gudang sementara 2 sebanyak 0,02, inspeksi sebanyak 0,9, mesin pencampuran sebanyak 0,69, mesin penggorengan sebanyak 0,85, mesin packaging 1 sebanyak 1, mesin packaging 2 sebanyak 1, rak 1 sebesar 103,24, box roti sebesar 86,38, box barang tambahan sebesar 330,97, dan rak 2 sebesar 4,46. Selanjutnya ada dashboard stat bar. Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui presentasi idle, processing, dan blockade pada setiap fixed resource. Sumber produk dan sumber palet memiliki presentasi blockade sebesar 100%. Mesin pencampuran memiliki presentasi idle sebesar 22,20% dan presentasi processing sebesar 78,80%. Untuk mesin penggoreng memiliki presentasi idle sebesar 17,34% dan presentasi processing sebesar 82,66%. Untuk mesin inspeksi memiliki presentasi idle sebesar 12,63% dan presentasi processing sebesar 88,97%. Selanjutnya mesin pengemasan 1 memiliki presentasi ideal sebesar 0,89% dan presentasi processing sebesar 99,11%. Untuk mesin pengemasan 2 memiliki presentasi ideal sebesar 99,54% dan presentasi processing sebesar 0,46%. Rak 1 dan rak 2 memiliki presentasi ideal sebesar 100%. Selanjutnya analisa output.
Berdasarkan output simulasi didapatkan jumlah produk terbanyak yang masih diproses pada produk tambahan yaitu sebanyak 331 produk. Dashboard work in progress menunjukkan persediaan masih terdiri atas barang-barang yang belum selesai atau barang yang masih memerlukan perakitan dan proses lebih lanjut. Sehingga barang tersebut masih perlu melalui proses lebih lanjut agar menjadi barang jadi yang siap dikirim ke pelanggan. Work in progress adalah tahap di mana proses produksi masih terdiri dari barang-barang atau bahan baku yang belum selesai diproses dan masih memerlukan beberapa tahap produksi sebelum menjadi produk jadi. Hal ini tentu menunjukkan bahwa terjadi adanya penumpukan dan kemacetan pada proses tersebut sehingga tidak dapat berjalan secara optimal dikarenakan terhambat oleh komponen yang kurang sesuai. Komponen yang kurang sesuai pada produksi menyebabkan adanya permasalahan pada sistem produksi. Permasalahan tersebut dapat menyebabkan kerusakan pada mesin yang berakibat terjadinya downtime. Karena komponen yang kurang sesuai dapat menyebabkan berkurangnya produktivitas sistem dan berjalan tidak berfungsi dengan baik. Downtime didefinisikan sebagai waktu suatu sistem atau komponen tidak dapat digunakan, sehingga dapat dikatakan sebagai salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya waktu yang tidak produktif, sehingga terjadinya bottleneck. Bottleneck terjadi disebabkan oleh penurunan produktivitas karena sebagian besar waktu, tenaga kerja, dan sumber daya akan terfokus pada bottleneck. Sehingga bagian lain dari proses produksi tidak dapat berjalan dengan optimal. Selain itu dapat diketahui pula bahwa mesin packing satu mendapatkan tingkat produktivitas paling tinggi karena memiliki presentasi ideal sebesar 0,89% dan presentasi processing sebesar 99,11%, di mana merupakan presentasi ideal terendah dan presentasi processing tertinggi apabila dibandingkan dengan entitas lain. Idle time merupakan waktu menganggur dan operator atau mesin terhadap proses produksi yang dapat terjadi oleh faktor-faktor yang sudah dihindarkan maupun faktor yang sebenarnya dapat dihindari. Pada nilai idle time atau waktu menganggur, semakin besar nilai idle time, maka akan semakin buruk yang berarti banyak waktu yang terbuang sia-sia. Karena nilai idle time merupakan non-value added time yang harus ditekan perusahaan, idle time adalah waktu menganggur operator dan mesin terhadap proses produksi yang disebabkan oleh faktor-faktor yang tidak bisa dihindarkan maupun faktor yang sebenarnya dapat dihindari. Presentasi processing menunjukkan persentase sebesar terjadinya proses pada aktivitas tersebut, sehingga dengan presentasi prosesinya tinggi, maka akan menunjukkan produktivitas yang sangat baik. Jadi untuk kesimpulannya, ada kesimpulan dalam penelitian ini yaitu eh, analisa kemacetan atau bottleneck dan produktivitas stasiun kerja pada PT XYZ Bakery, di mana terdapat waktu yang kurang dalam aktivitas stasiun untuk melakukan pemecahan masalah penentuan kemacetan dan mengetahui produktivitas produksi roti pada PT XYZ Bakery menggunakan software Flexim yang mengeluarkan output simulasi dari permasalahan model yang diteliti, diantaranya yaitu diketahui jumlah pekerjaan yang berlangsung atau work in progress dan juga mengetahui idle dan process time. Dari stasiun kerja tersebut dapat diketahui bahwa jumlah produk terbanyak yang masih diproses ada pada produk tempe, yaitu sebanyak 331 produk, dan diketahui bahwa mesin packaging satu mendapatkan tingkat produktivitas paling tinggi karena memiliki presentasi-presentasi ideal sebesar 0,89% dan presentasi processing sebesar 99,11%. Berdasarkan hasil pengamatan diketahui adanya kemacetan atau bottleneck yang disebabkan oleh komponen yang kurang sesuai. Komponen yang kurang sesuai tersebut menyebabkan downtime yang berakibat terjadinya bottleneck. Selain itu juga masih ditemukannya waktu menganggur atau idle time tinggi yang terjadi pada rak 1 dan rak 2 sebesar 100%. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa hal yang harus ditindaklanjuti ialah pada proses produk roti dengan permasalahan komponen yang kurang sesuai. Untuk saran pada perusahaan ialah sebaiknya perusahaan menginstruksikan pihak bagian maintenance untuk lebih teliti dalam melakukan proses setup dan preventive maintenance. Dengan memperhatikan dan meninjau kondisi mesin serta umur mesin dan juga komponen apa saja yang dipakai dalam stasiun kerja, pencampuran bahan tersebut sehingga pada saat stasiun sedang berjalan komponen dan mesin sudah dipastikan siap untuk dipakai dan tidak rusak ataupun cacat, dan juga sebaiknya perusahaan melakukan peninjauan kembali terhadap layout rantai produksi stasiun pencampuran. Pencampuran bahan karena hal tersebut dapat mempengaruhi produktivitas dan efektivitas produksi, serta dapat minimalisir kemacetan pada lantai produksi. Baiklah, ini misalnya daftar pustaka dari jurnal kami.
Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.